Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Kang Hambali. Alhamdulillah pada sore ini kita masih berada di Darul Quran Al Muqarrabin, ya, Curug Hilir, RT 3 RW 9 Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Bro sis, apa kabar? Insya Allah semuanya sehat-sehat dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, part yang keempat nih kita bahas bab sholat. Masya Allah, Kang Hambali mau beranalogi. Kalau misalkan nih kita dipanggil sama presiden, ya, dipanggil pejabat, kira-kira persiapan apa yang harus kita buat untuk menghadap pejabat atau menghadap presiden? Masya Allah. Mungkin jauh-jauh hari kita persiapkan diri untuk bertemu dengan pejabat itu. Kenapa? Pejabat, bro, yang panggil kita, ya, pejabat. Padahal tuh pejabat menjadi pejabat, kita juga yang milih. Aneh ya? Tuh pejabat menjadi pejabat, kita juga yang milih. Kalau kita nggak pilih, ya nggak jadi pejabat. Coba sekarang kita bandingkan. Ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Panggilan apa tuh? Panggilan sholat. Anak kecil juga tahu kalau itu panggilan sholat ya. Kira-kira gimana kalau kita dipanggil Allah Ta'ala, untuk suruh sholat, pergi ke masjid? Segera datang nggak kita ke masjid? Buru-buru nggak kita pergi ke masjid? Kalau tadi Kang Hambali beranalogi, ketika kita dipanggil presiden, ketika kita dipanggil pejabat untuk menghadap, Masya Allah tuh, si kuda aja tahu iye katanya. Ketika kita dipanggil pejabat, ketika kita dipanggil presiden untuk menghadap, lebih-lebih mau kasih hadiah. Wow, segera kita datang, siap-siap kita, ya kan? Masya Allah. Padahal mereka jadi pejabat, kita yang milih. Tapi ketika kita dipanggil Allah Ta'ala untuk pergi ke masjid, untuk menunaikan ibadah sholat, kita seringkali brosis, santai-santai aja, nggak segera kita pergi ke masjid, nggak segera kita menunaikan ibadah sholat. Padahal Allah Ta'ala yang menciptakan kita, yang menciptakan bumi, langit, serta isinya, yang memiliki diri kita. Dari ujung rambut sampai ujung kuku nih, kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya kalau kita dipanggil pejabat, dipanggil presiden untuk menghadap, segera menghadap, lebih-lebih kasih hadiah. Apalagi kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu nggak apa hadiahnya? Surga, nggak main-main. Kalau berbicara tentang surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada kisah surga yang paling jelek, surga yang paling rendah. Itu 10 kali lipat dunia dan isinya. Itu surga yang paling rendah. Apalagi surga yang lebih daripada itu. Kita dipanggil pejabat, dikasih hadiah kuda aja, atau sapi, atau mobil gitu kan. Bukan main. Nggak usah dikasih hadiah deh, dipanggil pejabat, dipanggil presiden, segera kita datang, seneng menghadap pejabat. Mestinya kita lebih senang, lebih bahagia ketika dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap, menunaikan ibadah sholat. Ya, jangan sampai kita ini, ya, ketika dipanggil Allah santai-santai aja. Masya Allah, na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari perbuatan malas, dari sikap malas ketika dipanggil Allah untuk menunaikan ibadah sholat.
Itu penting. Dan laki-laki kemana? Ke masjid, ya. Sholat tepat awal waktu ketika dipanggil Allah, ketika ada azan dikumandangkan, kita segera pergi ke masjid, ya. Di masjid bukan di rumah. Kalau di rumah mah pakai mukena tuh, ya. Jadi wong lanang iku sholatnya nang masjid, ya. Jangan sampai kalah. Oh, kita semangat ketika dipanggil pejabat, tapi ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala kita ogah-ogahan. Hati-hati tuh, hati-hati, ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita nggak memprioritaskan panggilan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah akan memprioritaskan kita? Wajar kalau hati kita sering gelisah, hati kita sering susah, pikiran kita sering pusing, ya. Hati gelisah, pikiran nggak tenang. Kenapa? Lah wong kita dipanggil Allah santai-santai aja. Nggak semangat. Allah padahal yang manggil, ya. Nah, hati-hati. Ya, kita ini milik Allah, akan kembali kepada Allah. Dan ingat, nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang akan ditanya, yang akan dihisap pertama kali adalah sholat. Masa kita sholat mau santai-santai, tidak ketika ada panggilan azan kita santai-santai tidak segera menunaikan ibadah sholat? Itu namanya menyepelekan Allah. Sekarang gini, misalkan nih, kita punya anak, lalu kita panggil anak kita nih, nak, datang ke sini nak. Cuek anak kita, nggak buru-buru datang. Kita panggil anak kita yang setiap hari kita memberikan nafkah, kita kasih makan, kita kasih uang jajan, kita beliin pakaian, tempat tinggal di rumah kita. Kita panggil cuek, santai-santai, nggak segera mendatangi panggilan kita. Marah kita, iya kan? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang memanggil kita untuk menunaikan ibadah sholat? Kita santai-santai. Bahkan sholat di akhir waktu, Masya Allah, na'udzubillah. Banyak kan sholat di akhir waktu. Sholat maghrib sudah mau isya, sholat isya juga sudah mau subuh, sholat asar udah mau zuhur, sholat zuhur udah mau asar, sholat asar udah mau maghrib. Masya Allah. Ini namanya menyepelekan. Ingat itu. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menyepelekan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Lawang kita manggil anak kita aja, ya, marah kalau enggak segera datang. Kalau kita disepelein sama anak nih, ya, anak yang kita kasih uang jajan, tempat tinggal di rumah kita, baju kita beliin, dipanggil santai-santai, marah kita. Ya, Allah yang memberikan rezeki kita. Allah yang memberikan makan minum kita. Allah yang memberikan kehidupan kita, memberikan nafas, semuanya ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semua ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyepelekan panggilan Allah ketika dipanggil untuk melakukan ibadah sholat fardu. Ingat, laki-laki di masjid, ya, di masjid, bukan di rumah. Sholat berjamaah, karena sholat berjamaah ini sangat penting. Sudah Abi jelaskan di part 1, part 2, dan part 3. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang diberikan kemampuan untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah. Insya Allah bersama Kang Hambali tetap semangat. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.